Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Amartia, NIRAM 2020030070, kelas 3 SKC 1. Saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses round robin. Penjadwalan proses round robin ini merupakan penjadwalan preemptif tanpa prioritas. Proses disela oleh sistem operasi berdasarkan lama waktu berjalannya proses. Semua proses dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian prosesor. Ketentuan algoritma round robin ini ada 3. Yang pertama itu, jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses akan dialihkan statusnya menjadi ready. Yang kedua, jika kuantum belum habis dan proses sedang menunggu event atau operasi input-output, maka status proses menjadi blocked. Dan yang terakhir, jika kuantum belum habis tetapi proses telah selesai, maka proses akan diakhiri dan penjadwal akan dijalankan untuk memilih proses lain untuk dieksekusi. Jadi kita akan menyelesaikan penjadwalan algoritma round robin. Jadi round robin ini merupakan penjadwalan yang sifatnya itu preemptif. Jadi ketika ada proses yang sedang berjalan, dapat disela oleh proses yang lainnya. Di sini ada contoh kasusnya yang akan kita bahas. Kita akan cari bagian penjadwalannya terlebih dahulu dan rata-rata waktu tunggu, yang terakhir itu rata-rata waktu penyelesaiannya. Di round robin ini ada istilah quantum time. Apa itu quantum time? Quantum time itu adalah waktu yang diberikan pada setiap proses untuk melakukan eksekusi. Jadi ketika quantum time itu habis, maka proses beralih pada proses yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada 5 proses A, B, C, D, E, dengan waktu datang A0, B1, C2, D3, E4, lama eksekusinya A7, B5, C8, D2, dan E6. Nah, karena di algoritma ini ada quantum time-nya, maka kita harus tentukan dulu di awal berapa nilai quantum time-nya. Misalnya di sini saya menggunakan quantum time-nya itu 3. Berarti satu eksekusi memiliki jatahnya 3. Nah, ini saya tulis kembali lama waktu eksekusinya. Yang pertama itu kita buat dulu bagan untuk mencari penjadwalannya. Proses A, B, C, D, E ini datang pada waktu yang berurutan. Berarti A datang proses B, kemudian proses C, D, dan E. Dan yang pertama kita lihat terlebih dahulu di waktu yang 0 itu proses apa yang sudah ada. Dan itu terletak pada proses A. Maka A kita eksekusi terlebih dahulu. Dan untuk eksekusinya itu tidak sampai selesai dengan 7 milidetik karena ada quantum time-nya. Maka jika lama waktu eksekusinya lebih besar daripada quantum time-nya, maka akan dieksekusi sesuai dengan quantum time-nya. Maka A diinstruksi dengan 3. Karena quantum time-nya 3, dari lama eksekusi di A itu ada 7, dan sudah dieksekusi selama 3, maka sisanya adalah 4. Kemudian kita lanjut yang B. B lama eksekusinya itu ada 5. Dan dieksekusi ke-6 yang sesuai dengan quantum time-nya, yaitu 3 plus 3 sama dengan 6. Lama waktu eksekusinya 5. Sudah berjalan 3, berarti sisanya ada 2. Kita lanjut yang C. C lama waktu eksekusinya itu ada 8 dan diinstruksi telah berjalan 3 milidetik dimulai dari 6 sampai ke 9.
Sudah berjalan 3, maka sisanya itu ada 5. Selanjutnya yang D. Karena D lama waktunya itu 2, dan 2 ini kurang dari quantum time-nya, maka dieksekusi sampai selesai, mulai dari 9 sampai 11, dan D ini sudah habis prosesnya. Kemudian kita lanjut yang ke E. Karena lama eksekusi lebih besar dari quantum time, maka akan diinstruksi mulai dari 11 sampai ke mili detik 14. Sudah berjalan 3, berarti sisanya ada 3. Kalau sudah seperti ini, maka kita kembali lagi ke awal. Karena masih ada proses yang belum selesai. Kita lanjut ke proses A. Dieksekusi sampai milidetik mulai dari 14 sampai ke 17. Sisanya 4, sudah berjalan 3, maka sisanya 1. Lanjut ke B. B sisanya ini ada 2 dan bisa dieksekusi sampai selesai, yakni ke milidetik ke 19. Dan B sudah habis prosesnya. Kita lanjut yang ke C. C ada 5. Dijalankan 3 milidetik dulu, berarti sampai ke 22. Waktunya 5, sudah berjalan 3, sisanya 2. Kita lanjut yang E. E ini sisa waktunya 3, berarti bisa dieksekusi sampai selesai, yakni ke milidetik 25. Dan yang E ini sudah habis. Kita kembali lagi ke awal. Karena masih ada proses yang belum selesai, yaitu proses A dan proses C. Lanjut ke proses A. A sisanya tinggal 1 milidetik. Berarti dari 25 sampai ke 26. Berarti dari 25 sampai 26 ini sudah habis. Berarti yang A sudah habis pemrosesannya. Kita lanjut yang ke C. C sisanya itu ada 2 milidetik. Berarti dari 26 sampai ke 28. Dan habis semua prosesnya. Dan inilah cara penjadwalan dari algoritma round robin. Sekarang kita cari waktu tunggunya dan waktu penyelesaiannya. Waktu tunggu dari masing-masing proses yaitu WT sama dengan A, B, C, D, E. Yang A terakhir ada di milidetik 26. 26 dikurang dengan waktu datang, yaitu 0. Dikurang dengan lama eksekusinya itu 7. Berarti menunggu selama 19. Yang B berada di milidetik terakhir yaitu 19. Dikurang dengan waktu datangnya 1, dikurang dengan lama eksekusinya itu ada 5. Hasilnya adalah 13. Yang C paling akhir ada di milidetik 28. Berarti 28 kita kurang dengan waktu datangnya itu 2, lama eksekusinya 8. Hasilnya 18. Yang D paling akhir ada di 11. Waktu datangnya itu ada di 3. Lama eksekusinya ada di 2.
hasilnya sama dengan 6. Yang E terakhir ada di 25, dikurang waktu datangnya 4, lama eksekusinya 6, sama dengan 15. Sekarang kita hitung rata-ratanya. Ini kita hitung semua proses A, B, C, D, E, kemudian dibagi dengan jumlah pemrosesannya itu 5. Berarti A WT sama dengan 19 ditambah 13 ditambah 18 ditambah dengan 6 dan ditambah dengan 15 dibagi 5 sama dengan 71/5. Hasilnya 14,2 milidetik. Dan sekarang tinggal runtime-nya, yaitu TAT sama dengan A, B, C, D, E. Yaitu A 19 ditambah 7 sama dengan 26. 13 ditambah 5 sama dengan 18. 18 ditambah 8 sama dengan 26. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dan yang E 15 ditambah 6 sama dengan 21. Dan sekarang kita mencari rata-ratanya. Kita jumlahkan semuanya, yaitu AT sama dengan 26 ditambah 18 ditambah 26 ditambah 8 ditambah 21 per 5 sama dengan 99 per 5. Hasilnya 19,8 milidetik. Dan inilah hasil dari penjadwalan dengan menggunakan metode algoritma round robin. Jadi jika quantum time-nya itu berubah, jadi penjadwalannya juga berubah. Jadi sesuai dengan quantum time-nya. Baiklah, sekian penjelasan tentang algoritma round robin. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Jihan Amartia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.